jam 9:11. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, Terima kasih. Kita harus berbanyak bersyukur ya kepada Allah sehingga kita dapat bertemu dalam ruangan Meet hari ini untuk pembelajaran. Oke anak-anak, hari ini kita sesuai dengan yang Ibu kasih tahu minggu kemarin bahwa hari ini kita mulai memasuki materi yang baru di mana minggu kemarin kita membahas tentang jaringan, hari ini kita membahas tentang analisis data. Oke, Ibu share dulu ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, kita hari ini membahas analisis data. Apa sih itu analisis data? Maka, oh ya, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu tanyakan dulu ke ketua kelasnya. Pak Bun, Pak Bun, Ibu Danu, siapa yang nggak hadir hari ini ya? Hari ini hadir semua, Bu. Oh, alhamdulillah ya, semuanya sehat meskipun dalam keadaan pandemi ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang analisis data. Apa sih yang akan kita pelajari di analisis data ini? Tujuannya apa sih gitu? Pertama, dengan telaah modul dan video, nanti kalian diharapkan bisa membedakan konsep data dan informasi itu dengan tepat. Apa sih itu data, apa itu informasi, jangan sampai ada yang salah. Yang kedua, dengan telaah modul juga, kalian diharapkan bisa memahami konsep pengumpulan dan pengolahan data yang tepat. Yang ketiga, dengan mempraktekkan secara langsung, kalian diharapkan mampu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan aplikasi pengolah data. Salah satunya ya di sini. Oke, selanjutnya ada sebuah kasus. Nah, di sini kasusnya yaitu Ibu Widya Rismayanti. Dia adalah seorang wali kelas 11 IPS 2. Ya, karena sebentar lagi akan ujian kenaikan kelas, maka dia ingin mengetahui kemajuan proses pembelajaran anak didiknya. Dia berharap pada akhirnya anak didiknya ini bisa naik seluruhnya ke kelas 12. Jadi tidak ada permasalahan baik dalam nilai gitu ya, baik nilai pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya, ataupun kehadirannya. Nanti dari permasalahan ini, cobalah nanti kalian akan Ibu bagikan kelompok, melakukan analisa bersama kelompokmu, hal apa saja yang harus dilakukan Ibu Widya ini. Sehingga pada akhirnya Ibu Widya ini mendapatkan informasi tentang hasil kemajuan belajar. Oke? Paham sampai di sini? Ada mau ditanyakan tentang kasus ini? Paham, Bu. Oke. Kok untuk sebagai pengantarnya juga ada yang sudah bisa nggak menganalisa dulu? Apa sih yang perlu kita lakukan? Apa sih yang kita perlukan dulu sehingga Ibu Widya ini mendapatkan informasi hasil kemajuan belajarnya? Apa yang dia lakukan dulu? Kalau Prasojo bisa kasih tahu Ibu nggak? Apa sih yang harus dilakukan Ibu Widya ini terlebih dahulu? Cari data, Bu. Wah, pintar. Terima kasih. Ya, yang harus dilakukan Ibu Widya ini dulu adalah mencari data. Kalau bisa mic-nya di-on-kan ya, jadi terdengar suaranya. Karena kita belajarnya daring, jadi mic-nya di-on-kan, kedengar suaranya. Kita ngomongnya gantian ya, jangan berebutan. Kalau berebutan nanti nggak kedengar suara kaliannya, berisik jadinya. Nanti kalau yang off cam, sekali-sekali buka juga kameranya ya, supaya nampak tuh wajahnya yang cantik, yang ganteng-gantengnya kelihatan oleh Ibu. Oke?
Siap, Bu. Baik, ya, Bu. Oke, kita lanjut. Seperti disampaikan Prof. Sojo tadi, hal yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mengumpul data. What is data? Apa sih itu data? Nah, minggu kemarin, Ibu sudah beberapa hari lalu sebelum pertemuan kita hari ini, di WA grup kita sudah Ibu bagikan modul ya, modul bahan bacaan sebagai pengantar materi kita hari ini untuk mempelajari apa sih data, apa sih itu analisis. Ya, sebagai tambahan bacaan akan ada video. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting, dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data, seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal piket, dan lainnya. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data? Bagaimana cara mengelola data? Apa bedanya data dengan informasi? Secara pengertian, data merupakan himpunan dari fakta dalam kenyataan yang ada. Fakta tersebut memiliki bentuk yang beragam. Misalnya saja fakta angka, fakta pengamatan, fakta simbol, dan sebagainya. Data yang terdapat di kenyataan atau lapangan ini berada dalam keadaan acak dan tidak beraturan, sehingga kita perlu mengelompokkan fakta tersebut agar menjadi data. Sebagai contoh, di suatu kelas tentu ada yang namanya siswa. Siswa adalah fakta bahwa di ruang kelas terdapat sejumlah orang yang sedang belajar. Sejumlah siswa tersebut yang ada di ruang kelas dapat menjadi data. Data tersebut dapat dikatakan hanya sebatas data mentah atau raw data. Data mentah adalah data yang tak ada artinya, karena mereka hanyalah sebatas fakta yang sudah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau jenisnya. Sebagai contoh, kita ingin menjawab pertanyaan, pelajaran apakah yang dianggap mudah dan paling disukai oleh para siswa di kelas bunga matahari? Untuk mengetahui hal tersebut, kita tentu membutuhkan data mengenai pelajaran apa saja yang mereka dapatkan, berapa siswa yang ada di kelas tersebut, berapa nilai rata-rata ujian para siswa di setiap pelajaran yang ada, pelajaran apa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara pelajaran lainnya. Dengan mengurutkan data seperti ini, kita dapat mengetahui pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling digemari dan dianggap mudah oleh para siswa di kelas bunga matahari. Hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata seluruh siswa dalam pelajaran matematika adalah nilai tertinggi dibandingkan nilai dalam pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan sesuatu yang bernama informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna, karena telah diberikan konteks dan menjadi sebuah gagasan. Sekarang, kita tahu data perlu untuk diolah agar menjadi sebuah informasi yang bermakna. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolahnya? Apakah mengolah data hanya sekedar menyusun dan mengelompokkan saja? Adakah cara khusus untuk menghitung data yang berbentuk angka? Itu semua akan dibahas di video selanjutnya. Oke. Ada yang memperhatikan tadi? Perhatiin, Bu. Anak-anak, mic-nya di-on kan ya? Supaya Sudah, kedengaran Bu. suaranya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo, suaranya Wiana nih. Internetnya down, Bu. Ini aku internetnya down. Oh, sorry. Oke, nggak apa-apa. Tapi tetap perhatikan ya, Prof. Sojo. Baik, Ibu. Oke.
Setelah bacaan modul yang sudah Ibu kasih, yang Ibu berikan beberapa hari yang lalu, ditambah juga dengan penjelasan video, Ibu akan mengetes dulu. Mengetes siapa sih yang sudah membaca modul, siapa sih yang sudah yang nangkap apa yang kita bahas hari ini. What is data? Apa itu data? Bunda Nu, apa itu data? Data itu kumpulan beberapa angka, terus ada juga tulisan, ada juga tabel, dan lain-lain, Bu. Wow, oke. Terima kasih Bunda Nu. Selanjutnya, Didin, tahu nggak itu data itu apa itu? Data informasi identitas, Bu. Identitas apa coba? Ya, saya datanya, ya saya Didin. Saya Terus? laki-laki. Oh, oke. Terima kasih Didin. Selanjutnya Eko. Apa itu data Ya, Eko? Bu. Data bisa berupa kumpulan informasi itu yang kita dapatkan dari orang lain, Bu. Suara Eko terputus ya. Ya, data beneran ya, Bu ya. Terputus-putus suaranya Halo? Eko. Ya. Lanjutkan ya. Apa itu data Eko? Data itu kumpulan dari beberapa informasi, Bu. Dari Informasi. Iya, yang kita dapatkan. Oh, Olah menjadi data. oke. Di sini suara Eko masih terputus-putus ya. Nanti disiasati juga untuk belajarnya. Heru, kalau boleh Ibu, ada Heru? Iya, Bu. Aku oke. Bu hadir. Oke, terima kasih. Ini apa sih itu data dari tadi dari Bunda Nu nyatakan itu kumpulan informasi. Lalu informasi itu apa sih? Apa bedanya dengan data gitu? Kalau menurut Heru gimana? Dari Kalau data itu tadi kan berdasarkan dari fakta-fakta yang ada yang dia bersifat gambaran luas dari suatu keadaan. Kalau informasi itu adalah menunjukkan realitasnya seperti apa, misalnya tadi Didin namanya. Nah, informasinya Didin itu laki-laki. Itu, Bu. Oke, terima kasih Heru. Wah, ternyata anak-anak Ibu sudah membaca ya, sudah membaca modul yang diberikan kemarin, juga sudah bisa menelaah dari video yang sudah kita sampaikan hari ini. Oke, data itu apa? Data itu adalah sekumpulan keterangan ya. Keterangan itu berupa apa? Dia berupa fakta. Ingat ya, data itu adalah berupa fakta. Fakta itu kenyataan. Tapi masih berupa mentah dia. Dia bisa berupa simbol, angka, kata-kata. Yang kita dapatkan melalui proses pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung, atau melalui pencarian ke sumber-sumber tertentu. Sehingga maka dari itu data harus diolah terlebih dahulu sehingga bisa menjadi informasi yang dapat diterima oleh penerima. Contohnya tadi kecelakaan di jalan raya, tim B menang. Ini contoh data. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa kecelakaan di jalan raya itu berupa data? Ayo coba Heri ya, Heri Purwanto ya. Ya, Coba. Kenapa kecelakaan di jalan raya itu disebut dengan data? karena ada banyaknya kecelakaan, terus sumber kecelakaan gitu ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Heri. Ya, kecelakaan di jalan raya ini merupakan data. Kenapa data? Karena dia belum bisa menjelaskan di jalan mana sih, ya, karena dia masih belum bisa memberi informasi yang bermakna. Kata-katanya masih belum begitu bermakna bagi kita si penerima. Lalu apa bedanya dengan informasi? Coba Imelda, informasi itu apa? Informasi itu hasil dari pengolahan data tadi, Bu. Oh, sangat baik. Terima kasih. Kalau menurut Rival Hidayat gimana? Informasi itu apa, Nak? Data Informasi, Nak. Data tadi sudah. Informasi. Saya tahu, Bu. Saya kurang tahu, Ibu. Saya tahu, Bu. Wah, Rival baca lagi nanti bukunya ya, Nak ya.
Siap Bu, siap Bu. Bahan bacaan. Siapa yang bisa? Ayo Bu, Ya. Ya, Heri. informasi data yang bisa dimengerti oleh orang lain. Wais, terima kasih. Ya, eh, informasi yang disampaikan Imelda dan Heri Purwanto tadi benar adanya ya. Informasi itu adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran si penerima informasi yang pada nantinya digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Contohnya tadi, kalau di data tadi terjadi kecelakaan di jalan raya, maka untuk sebuah informasi dia lebih lengkap. Lebih lengkap bagaimana? Telah terjadi kecelakaan mobil di jalan raya Ahmad Yani tadi malam pukul 00, korban jiwa sebanyak 3 orang, 1 orang diantaranya luka ringan dan lainnya luka berat. Jadi informasi itu adalah merupakan pengolahan data. Pengolahan data di mana data-data tersebut diolah sehingga menjadi bermakna bagi kita dapat memahaminya. Ya, nah, selanjutnya, data untuk bisa menjadi sebuah informasi maka perlu dilakukan analisis, ya. Analisis data. Apa sih itu analisis data gitu? Mungkin bagi anak-anak baru mendengar ya, apa itu analisis data. Analisis data itu di sini yang dimaksud itu adalah suatu proses pengolahan data untuk menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna sehingga informasi tersebut bisa diambil kesimpulan. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Ada? Ada mau bertanya? Sebelum kita lanjut. Tidak, Bu. Oke. Iya Bu. Cukup, oke. Kita kalau cukup, ini sebagai pengantarnya saja. Sebagai pengantar, kita membedakan data dan informasi. Kita kembali ke kasus yang tadi ya. Untuk membahas kasus ini, kalian Ibu bagikan menjadi 2 kelompok. Di mana kelompok 1 itu ada Imelda, Eko Priyanto, Bundanu, Didin, Yalu, dan Rifal Hidayat. Sedangkan kelompok 2 ada Heru, Nidia, Ferdian, Heri Purwanto, Prasojo. Nanti kelompok masuk ke ruangan breakout room-nya ya, lalu membahas atau mengidentifikasi dari kasus ini. Apa sih yang perlu kita lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah ini sehingga hasil akhirnya itu adalah guru atau wali kelas mengetahui hasil kemajuan belajar peserta didik kelas 11 IPS 2. Sampai sini ada mau ditanyakan? Belum Bu. Bu, saya izin ke belakang dulu Bu ya, bentar. Oke, Eski, silakan jangan lama-lama ya, nanti ketinggalan loh. Iya Bu, bentar Bu. Siap. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kelompok 1? Enggak. Jadi Bu mau ditanya, jadi Iya. dibuatin data itu ya Bu ya, Excel-nya sesuai dengan kasus ya Bu ya. Iya. Sebelum ke Excel, nah, maka ada hal-hal yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu ya. Yaitu adalah mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi dulu dan juga merumuskan dulu. Masalahnya itu apa sih kita? Identifikasi ini adalah langkah awal ya, langkah awal sebelum mengerjakan LKPD-nya. Nanti di dalam Ibu jelaskan dulu ya apa yang harus kalian kerjakan. Jadi di dalam kelompok, misalnya kelompok Imelda, nanti dibagi tugasnya masing-masing. Misalnya data apa saja sih yang diperlukan, tuh siapa yang mencarinya. Selanjutnya bagaimana sih metode pengumpulan datanya, berfungsi untuk apa sih data-data tersebut, lalu bagaimana mengelola data tersebut dengan bantuan aplikasi teknologi gitu. Jadi dalam kelompok nanti yang didiskusikan ini ya, lebih kurangnya seperti ini. Boleh kalau bisa menemukan informasi lain melalui bahan bacaan lain di internet, sangat-sangat dianjurkan, oke? Iya Bu. Nah, Bisa Bu. sekarang sekarang anak-anak ya Mau berkumpul tanya. ya Bun? Datanya dari mana ya Bu? Iya, data itu dari mana? Itulah yang perlu kalian diskusikan di dalam kelompok. Misal, Berarti boleh cari di Bu Guru ya. boleh cari di mana saja. Apakah sekarang dulu juga boleh. Yang penting nanti
apa namanya itu ininya data misalnya jelasnya misalnya pengantarnya data apa saja yang pastinya data nih data apa loh yang diperlukan di sini Nilai, Bu. data nilai nilai apa saja apakah cukup satu mata pelajaran kah atau ke seluruh mata pelajaran kah itu perlu didiskusikan di dalam kelompoknya ya Siap. pokoknya Berarti hasil nilainya ngarang, Bu, atau iya dikarangin dikarangin aja ya? Oke. Sehingga hasil diskusi itu pokoknya nanti bisa menjawab ini hasil kemajuan belajar peserta didik itu untuk apa gitu, bagaimana gitu ya. Oke, silakan masuk ke ruang roomnya masing-masing per kelompok ya. Nanti Ibu akan bimbing juga bagaimana jalannya diskusi. Oke? Ayo breakout. Kelompok 2 siapa tuh? Nah ya, Didin Sama kelompok 3 siapa Didin. tadi? Sama Kelompok satu, kami, Mas Bu. Bu. Sama Saya Ipel. kelompok berapa? Nggak mau sama Didin. Didin curang udah. nanti tuh, Bu. Dia nggak mau kerja nanti tuh. Ayo. Tuh. Semuanya kerja ya, nanti semuanya nanti akan Ibu tanyakan atau cek satu-satu. Nah, Kalau nggak kerja gimana, Bu? ya dikurangi Udah dapat poin uang. dikurangi poin. Nanti kalau nggak tuntas KKM-nya gimana? Nggak bisa loh. Nah, nanti nggak bisa naik kelas juga. Dikasih catatan aja nanti ya, Bu, di bawahnya ya, Bu ya. Misalnya ada. Oke, nah. Oh, di sini Didin, Ibu pindahkan ke kelompok 2 aja ya. Udah kebanyakan nih kelompok satunya. Enggak, janganlah, Bu. Ya, Jangan, Bu. Aure. Jangan, Bu. Asik. Jangan, Bu. Capek ini. Iya, Eki-nya masuk ke kelompok 1, Didinnya masuk ke kelompok 2. Nggak apa-apa. Asik. Terima kasih. Edi masuk ke kelompok 1. Jadi dapat bagiannya masing-masing ya. Nah, oke. Saya Bu. Oh iya nih dia lupa Ya, Bu. Ibu. Itulah nih dia tuh. Kayak kameranya sekali-sekali dinampakkan ya supaya nampak. Maklum Bu, lelet Bu, koneksi nolek. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke. Sudah masuk ke roomnya masing-masing ya. Sudah, Bu. Lagi Nah, ini di nih, Bu. sana sudah Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya udah kelihatan? Belum? Belum. Yang mana ya? Oh iya, Kliniknya mana? Download dulu. Download dulu lah. Masa tidak di-download? Download dong. Iya Masa dong, gitu aja nggak di-download. tahu? Kelas itu. Didin, jangan bandel ya. Masa gitu aja nggak tahu? Kan Ibu bilang tadi download katanya. Download Iya. dulu. Didin download game, Bu. Didin download Nah, game. lihat dulu kelompok masing-masingnya dulu. Bagaimana bentuk LKPD-nya yang harus Sip, disediakan. kurang besar, Bu. Wah, kurang besar ya. Itu, udah besar belum? Belum. Dikit lagi. Mau sebesar apa lagi sih, Bun? Nah, itu Pak. Nah, Sekarang, itu Pak, ini Bu. baru, Bu. Oke. Udah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Tapi untuk mengerjakan LKPD ini, kalian sudah menyelesaikan dulu identifikasi masalahnya dulu yang Ibu jelaskan sebelum ini ya. Masih ingat? Masih ingat? Iya, Bu, yang tadi, Bu. Ya. Iya, Bu, yang tadi, Ya, Bu. Bu. Setelah dapat identifikasi masalah, barulah kita masuk ke LKPD. Lebih kurangnya seperti ini. Lebih kurangnya seperti ini. Nanti sesuaikan format tabel itu menyesuaikan identifikasi masalah yang kalian temukan di lapangan itu seperti apa. Menurut kalian yang berdiskusi itu seperti apa. Nanti kerjakan LKPD. Berarti cuma nilai aja ya, Bu, ya? Iya, sesuai apa yang diminta tadi kan wali kelasnya untuk melihat kemajuan anak-anaknya itu dulu. Misalnya anak-anak itu ada yang nggak tuntas nggak, tugasnya dikumpul semua nggak, gitu. Kehadirannya dia sering bolos atau sering alpa, itu kan mempengaruhi juga nilai setiap guru tuh. Nanti Ini nama-nama siswa, Bu. Berapa nama, Bu? Satu. seminimal mungkin bisa 2, 1 janganlah, nggak bisa dibandingkan lah, cuma 1. Nanti Sudah diketikin Danu itu. Ih. Nih di Excel. itu udah dimulai. Itu Bunda itu juga ya kerja kelompok, ditanya-tanya kawan sekelompoknya sudah sampai di mana, jangan diam aja. Didin nilainya berapa? Ya, Didin. Danu cari mata pelajarannya Danu, ayo. Ya iya. Agama
Stop dulu. Dengarkan Ibu dulu. Iya, Bu. Supaya nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini LKPD-nya ya. Sudah kelihatan kan? Nah, nanti ini LKPD-nya. Ada pertanyaan nggak tentang LKPD yang harus dikerjakan ini? Enggak? Kalau enggak Ibu tutup ya. Nah, silakan 10 menit ya, 10 menit. 15, Bu. kelompok. Wah, kelamaan 10 kita. cukup lah, Danu. 10 cukup. Kan banyak anggota kelompoknya itu, Bun Danu. Bisa bagi-bagi tugas. Ayo Danu Iya, tentuin Bu. mata pelajarannya dulu, ayo kelompok kita. Masuk. Masalahnya Didi kerja, Bu. Ini masalahnya Sudah. bingung pelajaran mana ya? Ini sudah ada diketikin dikit-dikit Oh, nih, iya, tambahin, sudah. tambahin. Tambahin ya. Boleh itu kelompok Ibu Tinggal- lihat dulu progres kelompok satunya seperti apa ya? Di share screen ya, Bu. Iya, di share screen ya email ya. Bentar ya, Bu. Oke. Email tadi siapa? Ada Eko, ada Bundanu, ada Jalu, ada Rival. Oh iya. Nanti kelompok 2 juga ya kerjanya ya. Didin nggak ngerjain tuh. Iya, Didin tuh ngantuk. Kenapa tuh, Din? Oh enggak Bu. Nggak Sudah boleh. selesai. Kan sudah dikerjain sama yang lain Bu. Nggak Sama- boleh lah kayak gitu. Udah Namanya kelihatan belum, Kan udah Bu? beres Bu. Tuh sama teman saya. Wih, Didin. Kok seperti itu tuh, Din? Oke. Bisa diperbesar nggak email? Bisa, Bu. Oke, thank you. Sudah, Bu. Itu Bu, hasil kelompok kami Bu. Sudah benar Oh. belum, Bu? Ini menurut kelompok email ya? Enggak Iya, apa-apa, Bu. enggak apa-apa. Oke. Itu kalau boleh itu Eko mana Eko? Wah, enggak ada orangnya. Eko tadi Eko ke bantu. toilet Bu. Oh iya, izin ya. Kalau mau keluar tuh ngomong ya, Nak ya. Jangan main kabur aja kayak itu kayak setan. Nggak Posing. boleh itu. Nggak boleh. Oke, Bu Danu, Ibu mau nanya ini. Iya Bu. Nah, Siap Bu. dari kelompok Bu Danu ini identifikasinya seperti apa ya? Jadi antara Ani dan Gandhi dia memiliki di beberapa mata pelajaran tidak mengikuti, bahkan tidak mengumpulkan tugas Bu. Oh gitu. Iya Bu. Jadi data apa saja yang Danu kumpulkan ini? Ini dari beberapa mata pelajaran matematika, PPKN, ekonomi dan sosio Bu yang tidak dikerjakan Bu. Oh, oke. Itu Danu mengumpulkan data-data ini caranya gimana tuh? Tadi diskusi Bu. Jikalau Iya, nih, untuk jikalau ya, mengumpulkan. kita ini coba dulu, seandainya Danu jadi guru nih, jadi wali kelas misalnya, Danu ingin tahu tuh, apa namanya tuh, ingin tahu nilai-nilai siswa anak didiknya Danu tuh. Jadi untuk mendapatkan nilai-nilai ini Danu ngapain ya? Danu ngapain? Kalau saya jadi guru mengumpulkan Bu, mengumpulkan nilai-nilai Bu. Gimana caranya ngumpulkan coba? Ulangan Bu. Ulangan. Oh, oke. Ini kayak gini ya, Bu. Dengarkan penjelasan Ibu dulu. Ini Iya Bu. Nah, Bunda Anu tuh kan wali kelas tuh. Ida wali Wah, kelas. Jadi ini wali kelas Bunda Anu mau mengetahui ini nilai-nilai anak-anak Bunda Anu tuh seperti apa sih dari seluruh mata pelajaran. Cara Bunda Anu ingin tahu nilai anak tuh seperti apa? Menjumlahkan Bu. Meminta. Sebelum menjumlahkan bagaimana? Diminta dulu dong. Mengumpulkan data, Bu. Mengumpulkan data. Ino pintar mengumpulkan data Ya dulu. tadi ulang sih Bu. Iya, Tapi ulangan kan tuh datanya ulangan. dikumpulkan dulu, Danu. Ulangannya mata pelajaran apa dulu, Danu? Nggak seluruhnya ulangan oleh Danu kan, gitu. Jadi mengumpulkan data dari guru-gurunya dulu kan? Iya, Bu. Bagaimana cara mengumpulkan data dari guru tersebut? Tanya Melalui Bu. Woi, tanya pintar. Mencari informasi, Bu. Nah, pintar mencari informasi melalui tanya. Kalau bahasa canggihnya apa sih tanya itu, Wawan? Ats. Wawancara. Oke.
Oke, sejauh ini oke. Oke. Bu, Lalu kelompoknya siapa lagi tadi? udah datang tuh, Bu. Mana Tadi Eko? kabur, Bu. Eko, Ya, Bu. dari mana? Ya, Bu. Keluar nggak permisi. Ya, Bu. Kok keluar nggak permisi sih? Oh iya, itu, Bu. Problem Bohong Bu, bohong Ya, itu. Iya. Makan tuh Bu, makan. Jajan tadi. Nyari sinyalnya, Bu. Oh, lain kali kalau keluar tuh izin dulu ya. Kalau memang suaranya putus, chat di box saja. Oke. Sudah, untuk kelompok 1 boleh ditutup Ya, dengaran nggak, Bu? tuh presentasi. Nilainya berapa, Ya Bu? belum dinilai, Bu. Kan masih diskusi kelompok ini. Oh, iya. Nilainya di lembar penilaian Ibu dulu. Gimana sih Bunda Nu ini, sabar ya Nak ya. Nanti tahu kok. Oke, Bu. Kelompok 2, Heru mana Heru? Wah, kabur nih Heru. Lapar Jalu. mungkin Bu. Takut Iya. mungkin Bu dia. Jalu, ada Jalu. Ya, Didin kelompok. aja, Bu. Ya, mana nih Didin, Bu, Didin? Didin. Woi, ada Didin. Ini dia, Ibu mau tanya ini. Saya, Bu. Ini dia tadi kelompok 2 kan? Iya, Bu. Nah, kalau di kelompok 2 tadi metode mengumpulkan datanya seperti apa? Mengumpulkan datanya di poin dulu satu-satu, Bu. Terus nanti diaplikasikan ke Microsoft Excel. Woi, pintar. Oke. Oke, untuk diskusinya Ibu rasa cukup ya. Kita kembali ke room besar kita dulu ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Heru sudah ada? Nyari sarapan mungkin tuh Bu. Wah, Heru cari sarapan. Oke. Ini untuk mempresentasikan kelompok. Kelompok 2 sudah ada perwakilannya nggak nih untuk mempresentasikan dulu hasil ya. Kalau kelompok 1 tadi menampilkan prosesnya, sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Ada? Siapa yang bisa mewakilinya? Heru kemana sih? Kok keluar nggak mau? Kayaknya belum selesai, Ya, Bu. tadi udah sama Heru Iya, di oke dengan Heru ya. filenya di Heru. Kelompok 2 siapa lagi ini? Itu ada Prasojo. Prasojo ada. Sama Heru tadi ngerjain Rasa berdua. udah selesai tuh, Bu. Mau presentasi katanya. Ya, no. Gimana Ibu, gimana? Ada Prasojo. Iya, saya Ibu ada. Sekarang Prasojo itu ya yang mewakili kelompok 2 untuk ini ya, untuk menampilkan hasil. Nah, loh. Oke? Hasilnya Bapak sama Heru, Bu. Tadi dibawa semua, Bu, flashnya, Bu. Waduh, gimana sih? Ini kelompok 2 kok diskusinya nggak belum? Belum sih ada kayaknya. Kok coba dulu Herunya. Herunya nggak nampil nih, kacau Heru ini. Bolos. Coba. Siapa Prasojo? Suaranya masih di mute, Pak Ojo. Ibu, saya tampilkan, Bu, ya. Oke. Nanti kelompok lain perhatikan ya. Siap, Ibu. Nah, kasih masukan juga. Bentar, Bu, ya. Saya izin tampilkan, Bu. Oke, silakan. Aduh. Sinyalnya. Nah, Ibu. Ini tadi kita presentasi. Kelihatan, Ibu? Kelihatan. Lanjutkan. Kelihatan. Nah, ini Bu, dari hasil diskusi kelompoknya di sini kita mencari data yang diperlukan dulu. Kayak mencari data yang diperlukan. Terus data yang dikumpulkan misalkan kayak pengetahuan, keterampilan, dan sikap, Bu. Nah, itu terusnya langsung dari segi kehadiran juga, Bu. Nilai-nilai tugasnya, Bu. Kayak Didin kan nggak pernah datang tuh, Bu. Terus?
kurang. Nah, ini tugas-tugas yang dikumpulkan, ada harian, ulangan, dan sebagainya. Terusnya kita dari cara pengumpulan datanya, Bu. Ya, seperti apa? Kayak kita nanya ke guru mata pelajaran gitu. Oke. Terusnya kita cari fungsi datanya juga. Terusnya kita Ya, terus iya, fungsinya apa itu? untuk mengambil sebuah keputusan, Bu. Jadi dari data kita olah terusnya jadi punya fungsi, nilai atau mempunyai informasi, Bu. Seperti itu. Terus kita menggunakan aplikasi atau teknologi yang dibuat, misalkan kayak Excel gitu, Bu. Kalau kita punya Excel, nah ini hasilnya yang seperti ini, Bu. Oke. So sama hasilnya dengan kelompok 1 ya, nggak apa-apa. Iya, sama, Bu. Nggak apa-apa. Mungkin datanya sama kali, Bu, ya. Kita sama-sama cari data, berarti kita sepakat. Oke. Paham, Bu? Nah, Kerjasama dong. Saya yang ngerjain itu, Oke, Bu. Didin nyontek kelompok 1. Ojo doang Udah, contoh itu. sudah. Iya. Sudah stop dulu. Udah, oke. Terima kasih kelompok 2. Ada yang mau menanggapinya? Dari kelompok 1, bagaimana nih hasil dari kelompok 2? Coba email mau kasih komentar nggak? Ya, Bu. Ya, bagaimana Hasil dari kelompok 2 itu menurut udah Ibu? bagus, Bu. Ya. Cuman kok datanya sama ya, Bu? Iya ya, kok bisa sama tuh? Coba tanya dari kelompok 2 tuh. Kok bisa sama tuh? Prasojo. Nonton nih. oh iya, Bu, saya dari Didin nggak tahu. Didin nyontek, Bu. Didin nyontek. bilang, Bu. Ya, Nanti Didi. pinjam flashdisknya Didin. Saya yang ngerjain, Bu. Tadi Iya. saya beli ke Danu. Wah, nggak boleh. Saya beli tuh itu ya, ke Danu minta pulsa 10.000. Ya udah penting saya ngerjain gitu. Didin, nggak boleh seperti itu ya. Kita sekolah ini sama-sama belajar. Masa mau enaknya aja. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi lain kali data tuh nggak boleh sama ya. Per kelompok itu usahakan berbeda. Karena isi pemikiran kita itu beda-beda ya. Nggak ada yang sama. Jadi kalau kerja kelompok, jadi tuangkan ide-idenya tuh seperti apa. Jangan banyak mainnya. Mainnya nanti kalau selesai tugas baru kita main-main, oke? Masih ada masukan nggak untuk kelompok 2-nya? Cukup. Ya, Itu silakan kan, Bu. Nicole. Tapi untuk tabelnya masih berantakan, Bu. Belum dikasih itu, Bu, border, Bu. Itu Oh iya, tabelnya belum diberi border. masih kelihatan nggak rapi Nggak itu. rapi. Ya, kelompok 2 didengarkan ya. Harusnya kan kalau buat di Excel rapi. Seharusnya di Excel itu rapi ya. Kelompok 2 dengar itu komentar dari perbaiki ya, Prasojo, Nidia, yang lainnya. Tabelnya Baik, Bu. diperbaiki, diberi border, tulisannya juga diperbesar ya. Ya, Bu. Oke, Baik, Bu. Ibu rasa cukup untuk presentasi hasil diskusi kita. Selanjutnya, nah Ibu tampilkan lagi ya, itu. Ya, sudah tampak? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nggak kelihatan. Woi, bahasa ini. Sorry, maaf. Iya. Ya, Lihat, Bu. tadi masih ada yang ragu data itu apa sih gitu, informasi itu apa sih gitu ya. Nah, dari identifikasi dan rumusan masalah ini, pertama tuh jawaban yang harus kita cari itu adalah data apa saja yang kita perlukan. Tadi sudah dijawab, data yang kita perlukan itu adalah apa tadi? Nilai. Nah, nilai. Kenapa nilai berupa data? Nilai mata pelajaran ya di sini. Ada yang tahu nggak Karena kenapa nilai itu merupakan data?
Karena nilai mata pelajaran nggak tahu mata pelajaran apa, Bu. Oke. Kan belum jelas. Terima kasih Didin. Ya, nilai mata pelajaran ini belum jelas. Nilai di sini dia berupa data. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Misalnya nilai agama, misalnya ya, agama. Apakah bahasa Indonesia, prakarya dan sebagainya. Jadi nilai itu masih berdiri sendiri, dia belum dilakukan pengolahan. Ya, belum dilakukan diolah, masih apa yang dimaksud berdiri sendiri? Misalnya tadi baru ditanya tuh dari guru-gurunya, dapatlah di kertas. Lalu nilai data tuh dibuka gitu, tapi belum memberi makna yang sebegitu berarti untuk kita ya. Nah, jadi kenapa nilai itu berupa data? Karena nilai itu berdiri sendiri, belum dilakukan pengolahan menjadi informasi. Lalu, bagaimana pengumpulan data? Salah satunya gimana tadi? Coba, Iqbal, bagaimana pengumpulan data tadi? Melalui observasi dan wawancara, Bu. Data kita kumpulkan melalui observasi, bisa melalui wawancara seperti yang kalian lakukan tadi ya. Selanjutnya, apa fungsi data itu? Kita gunakan untuk apa data ini? Ada yang bisa? Memberikan informasi tentang apa, Didin? Memberikan informasi, Bu, dari data yang dikumpulkan. Agar tahu nilainya berapa per orangnya. Selanjutnya, supaya data ini diolah menjadi informasi, kita bisa menggunakan teknologi kan? Teknologi apa yang kita gunakan tadi? Microsoft Excel, Bu. Ya, Microsoft Excel. Oke, ternyata selama tadi tanya-tanya kita sudah menyimpulkan ya, data itu apa sih? Data itu mentah, kayak Bunda Nu yang belum mengerti perbedaan data informasi. Data itu berupa fakta, Bunda Nu. Dia masih mentah, masih berupa angka-angka saja, yang belum diolah gitu. Lalu data-data tersebut diolah menjadi sebuah informasi, sehingga data-data itu sudah memiliki makna untuk kita. Sehingga kita tahu bahwa nilai-nilai anak ternyata ada yang kosong, anak-anak masih tidak ada yang mengumpulkan tugas, bolos, dan sebagainya. Lalu metode pengumpulan data itu bisa wawancara, observasi. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengolahan data, kita bisa memanfaatkan penggunaan teknologi, salah satunya yaitu adalah aplikasi pengolah angka yaitu Excel. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Masih udah jelas apa belum? Itu tadi, Bu, Excel yang kita buat itu sudah jadi informasi apa belum? Ya, dari Excel bisa ditampilkan lagi nggak email punya kelompok 1? Iya, Bu, sebentar, Bu. Bu, share screen nih, Bu, masih itu, Bu. Oh iya ya, sorry. Ya, silakan. Ini, Bu. Nah, kita ya, sudah kelihatan anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, pertanyaan Didin tadi, apakah tabel ini sudah memberikan kita informasi apa belum? Ada yang bisa menjawab? Heru dari mana ini? Ya, Bu. Sudah, tapi masih belum Dari belakang. tahu, Bu. Ini untuk apa ini, Bu? Oh, udah, tapi belum tahu untuk apa. Berarti Dano tidak memperhatikan ya. Yang lainnya? Coba, Bu Danu. Ya, Bu. Ini tabel yang Kelompok ditampilkan satu ini ya. tadi udah menjadi informasi belum ini? Belum, Bu, karena ini masih berupa data-data. Nanti data-data ini harus dijadikan sebuah informasi dengan melihat mungkin jumlahnya, mungkin nanti apa yang belum
dikerjakan yang mana, kehadirannya dan seterusnya, Bu. Baru nanti didapatkan sebuah informasi. Oke. Terima kasih ya Bunda Nu ya. Oke. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau menjelaskan, menyampaikan pendapatnya. Di tabel ini sudah menjadi informasi untuk kita yang membaca, tapi belum sempurna atau belum lengkap. Bagaimana cara melengkapinya? Diberi keterangan bahwa yang misalnya yang warna oranye itu tanda anaknya bagaimana, yang hijau itu tandanya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa anak-anak yang kotaknya yang kosong itu nilainya nggak tuntas misalnya, atau tidak mengumpulkan tugas misalnya. Ya, kita juga bisa tahu apakah ini sudah kegunaan data ini untuk apa, itu untuk judul di atas itu. Itu merupakan informasi untuk kita ya, bahwa data ini digunakan untuk mengetahui hasil kemajuan belajar peserta didik kelas 11 IPS 2. Sampai di sini apa ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, udah paham semuanya ya? Jelas. Oke, kalau sudah, kita masuk ke tahap terakhir itu mengerjakan latihan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa atau pemahaman kalian untuk dalam materi hari ini ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini adalah contoh soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Nah, kelihatan ya? Nah, ini nanti ada 5 soal. Nah, kalian kerjakan, waktunya 5 menit atau lebih kurang sebanyak seperti itu ya. Bisa dikerjakan dari sekarang ya. Linknya sudah dibagikan di grup kita, Google Form-nya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke, Bu. Wah, cepat ya Rosojo. Masuk, Bu. Saya juga sudah, Bu. Kan juga. Berapa Saya nilainya? juga, Bu. Dani juga. Saya, Bu. Bagus ini Rosojo, benar semuanya. Wih, pintar Saya Rosojo gimana, ya. Bu? Saya, Bu. Nyontek, Bu. Iya, dia tapi nomor 1. di dia ini tidak boleh kayak gitulah. Ada kuncinya, Bu. Saya nggak Nggak bisa, boleh Bu, satu suzon ya, nomor, Heru Bu. ya. Oke, Saya satu nomor nggak bisa. ini nilainya? Oh ya. Oke. Di sini, oke selesai ya untuk pengerjaan latihannya. Terima kasih. Untuk nilainya sudah mencapai KKM semua. Alhamdulillah. Ada satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hore, hore, hore. Tadi pembelajaran hari ini bisa nangkap ya nak ya. Selanjutnya terakhir untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, bahwa kalian perlu mengasah lagi kemampuan dalam analisa data ya, karena sangat berguna apalagi di tingkat SMA yang kalau rencananya tamat SMA mau honor di kantor, kerja di kantor, nanti bisa dipakai orang kalau bisa menggunakan teknologi atau bisa menganalisis data ini ya. Terakhir Ibu ingin kasih kata motivasi. Pertama itu dengarkan ya baik-baik ya. Jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Nah, jadi rajin-rajinlah belajar supaya karena belajar itu manfaatnya sangat baik, jangan malas-malas. Karena ilmu itu Dengerin, Heru. untuk semuanya ya, Iya, Didi, Bu. itu semuanya. Belajar itu ya, ilmu Keren itu buat penting. Heru. Nah, karena Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Hal ini mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Banyak maaf. Ya, habis ya, Bu, Kita ketemu waktunya. di lain waktu ya. Untuk minggu depan kita masih membahas tentang analisis data. Yang berbeda, tapi dengan yaitu bagaimana kita mengetahui privasi dalam menganalisis data. Ya, oke anak-anak? Siap, Bu. Boleh itu. Bunda Anu boleh tolong Ibu untuk menutup
pertemuan kita hari ini dengan doa. Baik, teman-teman, kita sudah mengakhiri pelajaran dari Bu Dewi. Untuk itu bersama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama buat Islam, buat yang non bisa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih untuk semuanya. Ya, kita tutup hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah menyampaikan pembelajarannya, waktunya cukup tepat 50 menit. Jadi dari 9.11 sampai ke 10 lebih 1 menit saja dari 50 menit. Oke, monggo saya persilahkan untuk para observer untuk memberikan saran-saran maupun pendapatnya. Iya, Saya Pak. Iya, menurut saya Bu Dewi bagus Pak untuk penyampaian materinya. Cuma tadi agak kelewat kali ya untuk pembukaan, Anda belum berdoa doanya tadi. Terus absennya juga kelewat, langsung membicarakan tentang tujuan seperti di awal. Terus juga di akhir tadi kesimpulannya kayaknya belum ya tadi ya. Jadi itu. Ada. Ya, keterlibatan anak-anak aktif, terus keterlibatan guru juga menanyakan keaktifan anak-anak seperti itu. Pembelajarannya dijelaskan dengan detail dan runut seperti itu Pak. Itu aja sih, memang kesulitannya kalau online. Ya memang seperti itu, kalau online kan pembelajarannya online seperti itu Pak. Jadi ketika berkelompok itu memang kontrolnya agak susah seperti itu. Itu aja sih Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Iya Pak. Pak Heri, monggo berikutnya. Saya Pak. Silakan Pak Din. Iya, terima kasih Pak waktunya yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi secara petunjuk atau secara RPP yang disusun sama Ibu Dewi ini sudah semuanya terpenuhi. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang disampaikan Ibu Dewi, yang saya terima untuk pendahuluan dari minggu untuk refleksinya kurang begitu jelas, kemudian motivasi pembelajaran yang disampaikan terkait dengan motivasi ke siswanya juga tidak saya dapatkan. Kemudian pada intinya antara materi dan evaluasi untuk LKPD kurang siapkan dengan baik gitu. Jadi untuk materi dan LKPD belum nyambung, belum sinkron. Untuk di petunjuknya agar ditambahkan lagi untuk proses pencarian data bisa ditambahkan dengan data nilai kemudian diolah ke Excel, data manualnya atau dari guru per kelasnya. Mungkin itu bisa ditambahkan. Dan untuk penutup, kesimpulannya sudah ada karena mungkin tadi terburu-buru jadi belum disimpulkan, belum dirujuk lagi ke tujuan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya observasi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Din, bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak Yudi. Halo, assalamualaikum Pak Yudi. Pak Yudi masih belum connect ini kelihatannya ya. Oke, saya duluan ya, mungkin Pak Yudi nanti memberikan yang sudah disampaikan Bu Dewi tadi bagus ya, bagus. Sudah cukup menunjukkan kepercayaan diri untuk mengajar, suaranya lantang ya. Galak Pak. Bisa
Gurunya Galak Pak ini Pak. Gitu ya. Mungkin terbawa dari ya, dari daerahnya Semangat itu Bu, Pak, karena semangatnya. Oh, semangat ya. Bu Dewi dari mana ini? Kalau aslinya dari Kerinci, Jambi, Pak. Oh, Jambi, Tugasnya di Bengkulu. makanya. Tapi Kan tempatnya gunung tertinggi di Indonesia. Jadi harus terlalu banyak kena angin. Jadi galak. Enggak galak. Itu semangat mengajar yang bagus. Suaranya jelas didengar dengan bahasa yang runut, yang bisa diikuti oleh semua kalangan siswa. Lebih bagus itu sudah. Jadi sudah banyak yang ditampilkan dari segi positifnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati lagi. Nih. Masih tadi Pak Didin menyampaikan bahwa materinya, tujuan, kemudian ke materinya, kemudian yang ke belakang sampai ke materi diskusi dalam LKPD masih belum sinkron ya. Jadi mungkin lebih ditegaskan lagi apa tujuannya yang didiskusikan tadi apa, itu yang harus dirujuk betul dari tujuan pembelajaran kita. Jadi lebih tegas begitu loh ya. Misalkan cara penulisan data itu kalau diperintahkan menggunakan Excel gitu ya, tujuannya apa, kita lihat aja tujuannya apa ya. Kalau memang harus pakai Excel ya gunakan Excel atau perintahnya yang jelas. Kemudian ada perintah yang nilainya ngarang sendiri, yang seperti itu agak menyulitkan ya. Jadi itu akan memperlambat proses diskusi. Kalau nilai-nilainya sendiri itu memperlambat proses diskusi, jadi rame nanti di ruang diskusinya jadi rame. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang proses diskusinya sendiri. Tadi masih belum menampakkan ya, belum memperlihatkan diskusi di masing-masing kelompok. Yang namanya diskusi kan misalkan satu kelas itu terbagi menjadi 3 kelompok gitu. Kelompoknya masing-masing diskusi loh. Kalau ini tadi kan masih diskusi kelas, belum menunjukkan diskusi kelompok. Sehingga yang ditampilkan pada waktu presentasi itu adalah semacam hasil atau semacam hasil pekerjaan pribadi, tidak menunjukkan itu kerja kelompok. Jadi mestinya kalau presentasi untuk kelompok itu yang presentasi ya harus 3 orang, misalnya satu kelompok itu 3 orang yang sebagai anggotanya kelompok 3 orang, ya 3 orang itu semuanya ikut presentasi, ikut mempertahankan hasilnya begitu. Kalau ini tadi masih nampak diskusinya itu merupakan diskusi kelas nih, nampak sebagai diskusi kelas, dan belum kelihatan proses diskusinya di dalam satu kelompok, itu belum kelihatan. Apalagi bagaimana Bu Dewi untuk membimbing masing-masing kelompok untuk berdiskusi, itu masih belum nampak. Di chat WA saya sudah kirimkan suatu contoh bagaimana melaksanakan diskusi secara sinkron ya, karena itu pembelajaran daring kira-kira seperti itu. Jadi ada ruangan tersendiri untuk breakout room-nya, jadi masing-masing kelompok dimasukkan ke ruangan itu. Kemudian Bu Dewi sebagai gurunya bebas masuk ke ruangan yang mana untuk mengikuti diskusi. Kemudian soal diskusinya jelas, kemudian masing-masing peran dalam anggota kelompok yang berdiskusi itu bisa dipantau dengan jelas. Ya, saya pikir itu akan menjadi lebih bagus. Tapi ini kan masih pertama, jadi mungkin. Tapi nanti arahnya semuanya ke situ, untuk PPG ini semuanya arahnya ke situ. Karena setiap kegiatan pembelajaran nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat rekamannya, kemudian rekaman itu diedit, editannya itu tidak boleh lebih dari 20 menit. Meskipun Bapak Ibu mengajarnya 2 jam misalkan ya, atau 6 jam, itu tetap harus dibuat rekaman videonya hanya selama sekitar 20 menitan itu tadi. Dan 20 menit itu harus menunjukkan
dari langkah-langkah pembukaan kegiatan inti sampai ke penutupannya harus lengkap. Diskusi juga harus nampak diskusinya bagaimana, kemudian presentasinya bagaimana harus nampak semuanya. Mudah-mudahan itu nanti akan menjadi pembelajaran yang baik bagi Bu Dewi ya maupun Ya, teman-teman Pak. yang lain ya. Namun tugas kita tidak hanya berhenti sampai di sini, masih ada PPL yang 3 tahap, kemudian masih ada uji komprehensif, kemudian masih ada yang terakhir uji kinerjanya nanti. Semuanya yang dinilai justru dari hasil unggahan rekaman yang sudah diedit tadi. Untuk teknik pembuatan rekaman saya pikir Bapak dan Ibu semuanya sudah pakar dalam hal itu kan, karena dari sarjana komunikasi semua pasti untuk membuat rekaman yang bagus itu bagaimana itu pasti bisa akan lebih bagus hasilnya dibanding dari jurusan-jurusan di jurusan lain. Contoh yang saya kirimkan tadi itu dari Kemenak ya, dari MTS kalau nggak salah itu MTS swasta saja itu ya, jadi bisa menghasilkan yang seperti itu tadi, itu hasil rekaman yang dibuat pada waktu PPL kedua, siklus kedua kalau nggak salah tadi ya. Dan semuanya nanti akan diunggah di YouTube, jadi Bapak Ibu nanti pasti semuanya punya karya yang diunggah di YouTube dengan mempersiapkan sebaik-baiknya sebagainya untuk membuat rekaman-rekaman tadi. Dimulai dari mana? Dimulai dari penampilan mengajarnya seperti ini. Jadi pada waktu mengajar daring itu harus dipikirkan bagaimana nanti rekamannya. Makanya tadi saya contohkan ini contoh yang pembelajaran yang kurang bagus, membimbing diskusi yang tidak nampak secara nyata, itu saya berikan contoh-contoh screenshotnya, dan itu tolong dicermati, diperhatikan, dan direncanakan pada setiap Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran nantinya. Saya pikir itu. Terima kasih Bu Terima kasih, Dewi Pak. yang sudah percaya diri tadi untuk melaksanakan pembelajaran. Mungkin dari Pak Yudi sudah bisa connect sekarang?
direncanakan pada setiap Bapak dan